Jadi pernah ada satu cerita tentang Syekh Ibrahim An-Nakhai. Beliau berjalan dengan muridnya. Jadi Syekh Ibrahim ini penglihatannya pun sudah tidak baik, dan kemudian muridnya pun ada sedikit kekurangan. Maka muridnya berkata, wahai Syekh, mari kita berjalan di hadapan manusia, sehingga orang-orang nanti akan mencela kita dan kita akan mendapatkan pahala. Fadl ya Maulana. قال الشيخ أخشى إن مررنا بهذا الطريق أن يغتابوننا ويأثمون ويقولون عنا أعمش يقود أعور فهلا سلكنا طريقا آخر فنسلم نحن ويسلمونهم. Masya Allah. Akan tapi gurunya Syekh Ibrahim An-Nakhai ini berkata, kalau seandainya kita memilih jalan tersebut, kemudian orang-orang ini nanti akan menggibahi kita, ngomongin kita, ngeledekin kita karena kekurangan yang ada di dalam diri kita, maka nanti mereka akan berdosa karena hal tersebut. Alangkah baiknya jika kita memilih jalan yang lain, mereka pun akan selamat, kita pun akan selamat. Maksudnya mereka akan selamat dari dosa dan kita pun akan selamat dari celaan-celaan orang. وهنا نعلم أنه أراد أن يفتح من باب المزاح طريقا لكن سيكون آخره الإثم والغيبة والسيئات على من أمامه فنهاه الشيخ وقال إن أردت المزاح فلا تأتي للناس بفعل يكون مردوده غير طيب عليك أو على الناس. Jadi tadi sebenarnya sang murid ini inginnya berjalan bersama gurunya di satu jalan banyak orang, maksudnya juga sebagai bentuk candaan untuk menghibur orang. Akan tetapi syekhnya mencegahnya, gurunya mencegahnya bahwasannya jangan sampai candaan itu ini menyebabkan orang lain berdosa, menyebabkan orang lain sedih, menyebabkan orang lain sakit hati. Fadhil. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا هذا الأمر في أكثر من مواقف كثيرة في حياته ويمزح مع الصحابة بأسلوب طيب وراق وجميل. ومن هذه الأمثلة أن صحابيا واسمه خوات ابن جبير يقول خرجت من منزلي فإذا بي أرى نسوة يتحدثون فأعجبنني فجلست للحديث معهم فرآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. Jadi banyak sekali contoh-contoh di dalam kehidupan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau pun ini terkadang bercanda dengan para sahabat-sahabatnya. Salah satu contohnya ini ada seorang sahabat beliau bernama Khawat ibnu man ya Syekh? Zubair. Khawat ibnu Zubair. Jadi Khawat ibnu Zubair. Bijim. Jubair ya. Khawat bin Jubair ini pernah beliau suatu hari keluar rumahnya, kemudian melihat para wanita sedang berbicara. Kemudian Khawat ini tertarik dengan pembicaraan yang sedang berlangsung di kalangan para wanita itu. Kemudian Khawat duduk di dekat majelis tersebut dan nguping, istilahnya ikut mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh para kaum wanita, dan dia ini tertarik untuk mendengarkan pembicaraan tersebut. Kemudian baginda Rasul SAW melihat hal-hal tersebut, bahwasannya Khawat sedang duduk bersama para wanita dan mendengarkan pembicaraan mereka. Fadhil sini. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا عبد الله ما يجلسك إليهن. وكان الموقف شديدا على هذا الصحابي فقال يا رسول الله شرد مني بعير أي يعني الجمل هرب مني. Kemudian baginda Rasulullah SAW ini bertanya kepada Khawat, wahai Abu Abdullah, wahai Khawat Abu Abdullah, ini apa yang membuat kamu ini duduk di sini, duduk bersama para wanita, kemudian mendengarkan pembicaraan mereka? Apa yang membuat kamu duduk bersama mereka? Maka Khawat ini kaget, ya, jadi kaget ada
Rasulullah SAW datang melihat dia duduk bersama ibu-ibu gitu kan, kaget, kemudian dalam keadaan bingungnya ini dia menjawab, wahai Rasulullah, ini tadi unta saya kabur. Di unta saya ini kabur. فقال شرد مني بعيري أبتغي له قيدا فضحك صلى الله عليه وآله وسلم وتركه لكن رآه مرة أخرى فسأله نفس السؤال ماذا فعل بعيرك الذي شرد فسكت الرجل مرة فالثانية فالثالثة إلى أن شعر بشيء من الحرج يعني هو قد كان يجلس مع النساء دون ضرورة أو دون داعي والنبي صلى الله عليه وسلم سأله فلم يستطع أن يقول يا رسول الله يعني فتنت بهذا الأمر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مرة فالثانية فالثالثة إلى أن تحرج من النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع يعني فترة عن المسجد كي لا يلقى رسول الله فيسأله نفس السؤال مرة أخرى. Maka ketika baginda Rasulullah SAW bertanya kepada Khawat, apa yang kamu lakukan duduk di sini bersama ibu-ibu? Maka Khawat ini menjawab, wahai Rasulullah, unta saya ini kabur. Ini saya duduk di sini ini ingin nyari petunjuk, nyari berita, kaburnya ini kemana? Kurang lebih seperti itu. Maka kemudian setelah selesai dari majelis itu, kemudian Rasulullah SAW ketika menemui Khawat lagi, ini bertanya lagi, wahai Khawat, gimana kabar unta kamu yang kabur? Ini gimana kabarnya? Udah ketemu atau belum? Nah, kurang lebihnya seperti itulah. Maka Khawat ini nggak bisa menjawab. Jadi beliau nggak bisa menjawab soal yang ditanya oleh Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Rasulullah SAW husnuzon. Sebenarnya apa yang dijawab oleh Khawat nih, Rasul pikir itulah benar. Akan tapi Khawat merasa nggak enak. Beliau menjawab itu ketika itu dalam suatu kondisi beliau ini ketakutan. Jadi beliau ketakutan ketika ditanya Rasulullah SAW, kenapa saya duduk di sini, sedangkan saya ketika itu tidak ada hal darurat atau keterpaksaan sehingga saya duduk bersama ibu-ibu. Maka ketika ditanya, dia spontan menjawab bahwasanya mencari berita dari untanya yang hilang. Maka setelah itu Rasulullah SAW ini bertanya lagi. Setiap kali bertemu Khawat ini bertanya, gimana unta kamu udah ketemu atau belum? Maka Khawat nggak bisa menjawab lagi. Maka setiap kali bertemu Rasulullah SAW, Khawat ini mencari jalan yang lain. Malu bertemu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadhal ya. وبعد ذلك يقول اشتقت إلى المسجد فدخلت في وقت قبل الصلاة وإذا بي عندما بدأت في الصلاة جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأطلت في الصلاة كي يعني ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن نتحدث فقال لي رسول الله يا أبا عبد الله طول ما شئت فلست بقائم حتى تنصرف من صلاتك أنا سأنتظرك. Jadi kemudian Khawat ini suatu hari pergi ke masjid. Dia kangen dengan masjid, kemudian datang ke masjid sebelum sholat dimulai. Kemudian Khawat ini sholat sunnah. Ketika sedang sholat, ternyata baginda Rasul SAW ini datang, kemudian melihat Khawat. Nah, ternyata Khawat ini akhirnya memperpanjang sholatnya dipanjangin, biar Rasulullah SAW ini pergi, kemudian nggak ketemu dia lagi. Maksudnya Khawat ini malu, udah begitu malunya kepada baginda Rasul SAW. Maka baginda Rasul SAW berkata, wahai Khawat, terserah kamu mau sholat sepanjang apapun, aku akan tunggu sampai kamu selesai. Fadhal ya Maulana. فلما سلم من صلاته قال له ماذا فعل بعيرك؟ قال يا رسول الله والله ما شرد لي بعير مذ أسلمت يعني هذا الأمر الذي حدث خلاص يعني قد انتهى مني يعني ذهبت فتنته عني يعني. فضحك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا علمه أن الجلوس إلى النساء من غير ضرورة أو من غير حاجة لا ينبغي بشيء من المزاح
الطاهر الجميل ولم يعنفه ولم يقل له لا أنت كاذب ولا أنت جلست تفعل كذا، لا هكذا صار الحديث كله مغلفا بالحياء والمزاح الطيب الجميل وانتهى الأمر عند هذا. Jadi kemudian akhirnya Khawat ini menyelesaikan sholatnya, kemudian baginda Rasul SAW mengulang pertanyaan yang sama, wahai Khawat, bagaimana ini nasib unta kamu yang dulu hilang nih, gimana ceritanya? Ini belum ada beritanya. Kemudian Khawat berkata, wahai Rasulullah, sudah selesai ini cerita unta ini. Maksudnya akhirnya Khawat menjelaskan bahwasannya itu adalah jawaban spontan beliau kepada baginda Rasulullah SAW ketika itu. Jadi dari hadis yang banyak ini mengajarkan kita bahwasannya baginda Rasul SAW ini ingin mengajarkan kepada Khawat bahwasannya duduk-duduk bersama para wanita tanpa satu hajat, keperluan penting, ini tidak baik, tidaklah baik. Itu akan bisa menimbulkan fitnah. Akan tetapi bagaimana Rasulullah SAW ingin mengajarkan Khawat tentang hal tersebut, bahwasannya hal tersebut adalah kurang baik, ini dengan cara yang baik gitu, dengan cara yang tidak membuat Khawat ini, kamu kemarin itu bohong, bahwasannya kamu pembohong, kamu pendusta, kemarin kamu jawab seperti ini, tidak. Tapi baginda Rasul SAW mengajarkan kepada Khawat bahwasannya duduk-duduk seperti itu bersama wanita, banyak wanita, kamu sendirian tanpa hajat, ini tidak baik, kurang layak, bisa menimbulkan fitnah, tapi dengan cara yang seperti itu, dengan cara bercanda. Setiap kali ketemu Khawat ditanya, bagaimana kabar unta kamu? Bagaimana kabar unta kamu? Seperti itu, sampai Khawatnya ini nyerah sendiri, kemudian menceritakan hal tersebut. Nah, inilah bagaimana baginda Rasul SAW mengajarkan sahabat tentang suatu perkara, tetapi tidak dengan cara yang membuat orang lain ini merasa tidak enak hatinya, membuat orang lain bersedih, membuat orang lain ini merasa terhinakan atau yang seperti itu. Fadhal ya Maulana. موقف آخر يحكي عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل يأتي يوم القيامة ويقرره الله عز وجل بسيئاته، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، والرجل يعني يقول بلى فعلت بلى فعلت، إلى أن قال الله عز وجل له سيئاتك هذه كلها سنبدلها لك حسنات. ففرح الرجل وقال يا ربي إن لي سيئات لا أراها ها هنا، أين هي؟ Jadi ada contoh lain bagaimana bentuk suatu kisah yang suatu kisah yang bentuknya humor ya, bahwasannya baginda Rasulullah menceritakan, jadi nanti di akhirat ini ada seseorang yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menampakkan kepadanya, diulang-ulang kepadanya, bahwasannya kamu telah melakukan keburukan ini, kamu telah melakukan amalan ini, kamu telah melakukan kejahatan ini, jadi diulang-ulang perbuatan buruknya di dunia. Kemudian orang ini pun berkata, benar ya Allah, aku telah melakukan hal itu. Benar wahai Allah, aku telah melakukan perbuatan itu. Benar wahai Allah, aku telah melakukan kejahatan tersebut. Terus sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya, wahai hambaku, sungguhnya aku telah mengganti semua keburukanmu dengan kebaikan. Maka kemudian saking senangnya hamba ini berkata, wahai Allah, mana keburukan-keburukanku? Aku tidak melihatnya. Masya Allah. عندما قال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة بين أصحابه أن هذا الرجل يبحث عن سيئاته ليبدلها الله عز وجل له حسنات، ضحك جدا من موقف هذا الرجل، وهذا إن دل فإنما يدل على سعة رحمة الله عز وجل بعباده. Jadi ketika diceritakan hal itu kepada para sahabatnya, jadi diceritakan kisah tadi tentang di akhirat, ini ada orang yang ditampakkan kepadanya semua keburukan-keburukannya di dunia, kemudian Allah katakan, aku telah ganti keburukanmu dengan kebaikan. Kemudian dia berkata kepada Allah dengan lugunya, dengan keluguannya, orang ini berkata kepada Allah Ta'ala di akhirat, ya Allah,
yang mana keburukanku yang mana yang diganti nih yang mana, karena sudah diganti dengan kebaikan, sampai dia berkata saking lugunya seperti itu karena dia tidak melihat lagi keburukannya. Maka ketika diceritakan hal tersebut, ini para sahabat yang mendengarkan cerita baginda Rasulullah SAW ini tertawa terbahak-bahak. Ini tertawa, semuanya tertawa dengan hal tersebut. Maka ini adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Bahwasanya ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ini begitu luas. Betul ya, Maulana. وفي سفره صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة فجعل الجيش يتقدم وقال للسيدة عائشة تسابقيني، وفعلا تسابق معها صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تقول عن نفسها كنت صغيرة أو جارية لا لحم لي فسابقني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسبقته. فلما كان بعدها أيضا قدم الجيش فقال تسابقيني فسابقني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسبقني وقال لي هذه بتلك، يعني أنت سبقتيني قبل ذلك والآن أنا سبقتك. Kemudian pernah juga satu kejadian, ini bentuk bagaimana Rasulullah SAW juga bercanda dengan anggota keluarganya. Karena baginda Rasul SAW ini dalam suatu sariyah ya, ini dengan tentara Muslim, ini pergi ke satu tempat. Ini kemudian baginda Rasul SAW ini kadang melakukan perlombaan seperti itulah, siapa yang duluan sampai ke sana, Maka pernah Sayyidatuna Aisyah berkata nih, karena aku ini badannya kecil, ramping, maka aku pernah ini mendahului Rasulullah SAW. Aku pernah menang. Jadi berkata, wahai Rasulullah, aku sekarang menang, kamu kalah dari perlombaan ini. Nah, kemudian di satu waktu Rasulullah SAW ini yang menang. Jadi mereka saling berlomba-lomba di dalam perjalanan tersebut. Maka kemudian Rasulullah katakan, kamu tadi mengalahkan saya dalam perlombaan yang pertama, dan sekarang aku saya mengalahkan kamu dalam perlombaan yang ini. Fadhol ya Maulana. وهنا يمازح النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته ويدخل السرور عليهن، لكن يحافظ على حق الشريعة فلا يفعل ذلك أمام الناس، وإنما يجعل الجيش يتقدم ثم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن المؤسف أن بعض الناس يحاول أن يمازح زوجته في الشارع أمام الناس جميعا، فيكون هذا مدخلا للفتن ومثيرا للشهوات ومغضبا لله عز وجل. أنت تريد أن تفعل هذا فافعل ما بدا لك طالما في الحلال، لكن لا تفعل هذا أمام الناس كي لا تثير الفتنة أو الغرائز عندهن. Jadi saya melengkapi kisah sebelumnya, cerita perkataan beliau sebelumnya. Jadi bahwasannya Rasulullah SAW ini ketika berlomba dengan Sayyidatuna Aisyah dengan istrinya, ini tentara sebagian kaum muslimin ini suruh pergi duluan. Jadi mereka udah pergi duluan, jadi Rasulullah berlomba bercanda dengan istrinya ini ketika tentara itu sudah di depan. Jadi mereka itu berlombanya nih tidak ada yang melihat gitu ya. Bercanda dengan istrinya ini nggak ada yang lihat. Nah, begitulah bagaimana baginda Rasulullah SAW ini juga bersifat humoris, bercanda dengan istrinya, bercanda dengan keluarganya, ingin memasukkan rasa senang ke dalam hati istrinya, ingin membahagiakan istrinya dengan candaan, dengan sifat humorisnya. Maka kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beginilah kita, bagaimana jika kita ingin bercanda dengan istri, dengan keluarga kita, jangan kita lakukan di depan umum. Kadang ada orang yang bercanda dengan istrinya, bercanda dengan keluarganya, ini dilakukan di depan umum, ya, sehingga hal ini dikhawatirkan nanti bisa membuat keluarganya malu, bisa membuat istrinya malu, ya, bukannya malah ingin mendatangkan, ingin menyenangkan istrinya, ingin menyenangkan keluarganya, malah sebaliknya,
Ya, sebaliknya malah bisa mendatangkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak diinginkan. Boleh kita bercanda, akan tetapi kita harus melihat situasi dan kondisinya juga. Nah, fadhol ya Sayyidi. وأختم بقصة حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءته وقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة فقال صلى الله عليه وسلم الجنة لا تدخلها عجوز فبكت المرأة جدا إلى أن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لصحابته أخبروها أن الجنة لا تدخلها وهي عجوز قال الله عز وجل إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا فندخل الجنة بإذن الله عز وجل في سن 30 تقريبا أو 33 تقريبا كلنا رجالا ونساء ندخلها شبابا. Jadi beliau juga ingin menutup penjelasan beliau ini dengan satu kisah. Pernah ada seorang wanita tua yang mendatangi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wanita ini berkata, nenek ini ya, kita katakan nenek ini berkata, wahai Rasulullah, tolong doakan saya agar saya bisa masuk surga. Maka baginda Rasul berkata, sungguhnya di surga ini tidak ada nenek-nenek. Jadi nenek-nenek ini nggak akan masuk surga. Dengan hal tersebut, maka si nenek ini terlihat sedih, terlihat kecewa. Kemudian akhirnya berpaling dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab atau mengabarkan kepada sahabatnya, beritahukan si nenek, kabarkan kepadanya bahwasannya surga itu nanti nggak ada nenek-nenek di surga itu nggak ada nenek-nenek yang akan masuk surga itu nggak ada. Karena semua orang yang akan masuk surga itu nanti ketika masuk surga, dia itu akan kembali muda lagi. Dia akan kembali segar lagi. Ya, dia akan kembali muda. Kita akan masuk surga ini di usia kurang lebih 30-an. Nah, seperti itu. Jadi, lihatlah bagaimana candanya, sifat humornya baginda Rasul SAW ini tidak keluar dari koridor syariah. Jadi bercandanya tidak mengandung unsur-unsur kebohongan. نعم تفضل يا مولانا. نقف عند هذا الأمر لبعض الأسئلة يا سيدي كي لا نطيل على حضراتكم فقد يعني مضى منا الوقت على غير التنسيق الذي أردنا سبحان الله يعني. Jazakumullah ya Dr. Abdul Sami ala kisos ar-ra'iah. Jadi alhamdulillah kita sudah bersama-sama mendengarkan dari dua guru kita, tadi dari Syekh Said dan yang kedua dari Dr. Abdul Sami. Kita dapat banyak cerita-cerita, dapat banyak ilmu pada malam ini yang sudah bisa kita pahami dari apa yang diterjemahkan dari Ustadz Fadil tadi, bahwa mazah ataupun bercanda di dalam Islam itu diperbolehkan, bahkan itu kalau kata Syekh Said tadi bisa membuat rumah tangga itu bisa menjadi lebih harmonis dengan ada candaan-candaan. Kalau nanti terlalu serius itu malah justru kurang baik. Yang jelas candaan itu dibolehkan, bahkan Rasulullah pun melakukannya dengan catatan tidak ada kebohongan di dalam candaan tersebut, tidak sampai menyakiti orang lain, dan di sana dan itu juga tujuannya agar kita hidupnya membahagiakan orang lain, karena seperti yang tadi Syekh Abdul Sami katakan bahwa sedekah yang paling mudah, yang paling murah dan tidak perlu membayar apapun, yaitu dengan idkhalus surur ataupun dengan memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan senyum. Alhamdulillah kita sudah dapat banyak ilmu. Ini ada beberapa pertanyaan. Fi soal ya Maulana al-awwal min Abi Sarah yakni wa huwa yas'al an fi al-yaum al-akhir hadza katsiru minan nas yamzah bi takhwif ala al-akharin. Yani launah nusyait al-afla masalan au television kathir fi television dah hada yani
ماذا الحلقة أو البرنامج لتخويف على الناس وأيضا بتحقير جسديا على الآخرين لغرض إدخال السرور أو لغرض تسلية هل هذا يعتبر من يمزح الذي جاوز الإسلام يا مولانا هذا أولا. يعني أنا ربما لم أفهم جيدا القصد. هل تريد أن تقول هناك الأفلام والمسلسلات فيها المزاح ونحن ننظر إليها ونتفرج عليها، هل هذا جيد أم لا؟ هل تقصد هذا؟ لا يا شيخ، في الوقت الأخير هذا يعني في الناس يعني يحتكر على الآخرين جسديا مثلا أنت أصوات أو أنت سمين وهكذا لغرض تسلية على الآخرين هل هذا يعني يعتبر المزح الذي جوز الإسلام؟ لا يجوز أن تكون التسلية على الآخرين إلا بحق وصدق، فلا يجوز أن تكون بكذب أو باطل، هذا لا يجوز. Jadi ini Syekh tadi sudah menjawab bahwa yang ditanyakan bahwa menghibur orang atau bercanda dengan seseorang itu dengan cara meremehkan, dengan cara menghina orang, dengan cara berbohong itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Maka tujuan untuk menghibur pun tidak diperbolehkan karena tujuan dari mazah yang dibolehkan adalah yang tidak ada kebohongan di sana, yang juga tidak menyakiti orang lain, tidak membuli orang lain. Mungkin itu bisa cukup jawabannya ya, Ustadz Ihsan. Nah, wafi soal Ustadz Saliana ya, Ustadz Fadil ya, ini tafadhol. Ya tafadhol Sidi. Fadl ya Syekh, fadl. وفي سؤال ثاني يا مولانا يعني تفضل يا سيدي. في برنامج في التلفزيون خاصة في إندونيسيا يعني هناك ما يسمى بستاند اب كوميدي هذا يعني الكلام يسمى بماذا؟ stand up comedy يعني كلام بالمزح و كوميدي يا نعم. كوميدي نعم. Nah ما حكم هذا يا مولانا؟ واحد يتكلم يا شيخ، هذا واحد يتكلم أمام الناس بكوميدي هكذا، وهو يلقي القصة المضحكة وأحيانا بعض النكات هكذا، مثل في الصعيد إن في بعض النكات هو يلقي هذه النكات حتى إن يضحك الناس هكذا. قال صلى الله عليه وآله وسلم ويل للذي يحدث القوم بكذب فيضحكون له أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن حدثهم بواقع فلا مشكلة في هذا، وإن حدثهم بكذب أو باطل أمر لم يحدث فهنا تكون المشكلة، لأنه يكذب عليهم. لكن إن حدثت قصة مضحكة أو قصتان أو 100 أو 1000 أو هكذا لا مشكلة أن يحدثها لهم ويضحكهم، بل كان مشايخنا رضي الله عنهم في دروسهم يقولون أمثال هذه القصص التي تضحك المستمعين وتسري عليهم كي ينتبهوا إذا ما انشغلوا إلى أمر آخر، ويجعلون هذا مما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم ويضاحك به صحابته، فلا مشكلة في هذا إن كان بقصص واقعية قد حدثت. Jadi intinya beliau menjawab tentang apa stand up comedy, ditambahkan saat mujab ya, saat Ihsan kalau ada kekurangan. Jadi intinya kalau komedinya ini masih di dalam koridor batasan-batasan yang diperbolehkan maka tidak masalah. Intinya tidak mengandung hal-hal yang dusta, kemudian menyakiti orang lain, kebohongan, unsur kebohongan,
Maka kalau ada yang terjadi, kisah-kisah lucu yang memang terjadi, ini nggak ada masalah. Kurang lebih seperti itu tadi ya jawabannya. Mungkin ditambahkan Ustaz Ujang? Lah, kifayah ya Maulana. Nah, Ya, gitu ya. Jadi jawabannya tadi pertanyaan tentang stand up comedy itu intinya kalau seandainya yang disampaikan itu tidak keluar dari koridor yang dibatasi oleh syariat, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya yang disampaikan mengandung kebohongan, menjerumuskan orang lain, nah ini yang nggak boleh hal tersebutnya. Nggak boleh itu hal-hal itunya. Hal-hal yang dilarangnya yang nggak boleh. Ya. Di soal Wahid kaman ya dokter mungkin. Oh ya, tafadhal. Ahlan wa sahlan bikum. Yani kaifa akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil muamalah wa kaifa akhlakun Nabi bi usratihi. أظن هذا يحتاج إلى وقت خاص. Nah, jadi mohon maaf ini Bapak Zakaria bahwa nah, ini udah pernah kita bahas tentang akhlak yang 2 minggu atau seminggu sebelumnya. Jadi sudah pernah disampaikan juga, dan pada malam ini kita fokus pada pembahasan bercandanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kalau dibahas hal ini membutuhkan mungkin satu waktu atau beberapa waktu sendiri gitu saja. Hal mungkin ya Maulana ya ini al-ijabah bi ijmal kita as-sa'il yani yatruk an hada. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما وضع الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. عندما في مجمل الأمور ينبغي على الرجل أن يكون في أخلاقه رفيقا رحيما ولا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. فإذا لم تنتهك حرمات الله فنبقى على التعليم والتوجيه والرفق والتحمل والصبر وما إلى ذلك والله أعلم. Jadi inti jawaban Syekh guru kita bahwasannya kita ini berakhlak ini dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Ketika kita bermuamalah, bergaul dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, ini dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, kecuali jika hak-hak Allah Subhanahu wa taala ini sudah dilanggar, maka kita boleh bertindak sesuai dengan batasan syariat juga. Akan tetapi secara garis besar kita ini perlu kita seharusnya seorang muslim ini bergaul dengan yang seperti itu, garis besarnya seperti itu. Nah. Ya Maulana Doktor fi soal al-akhirah hal mungkin? La mushkilah, tafadhal sidi. Naam, yakni fi soal anduna hadza al-akhir li anna asy-syekh sayusalli jadi para jamaah sekalian karena di Mesir saat ini waktunya sholat asar dan Syekh insya Allah akan melakukan sholat asar setelah ini, maka ini adalah soal yang terakhir. Fi sa'il ya Syekh kaifa yakni al-mithal li al-mazah al-basitoh lakin fihi makna. Yani mazah al-basitoh lakin fihi makna. يعني أريد أن أفهم كلمة بسيطة. بسيط يعني كيف يا أستاذ؟ أجاز أن أريح التفسير. أجاز بعض العلماء أن نؤلف قصة لم تحدث لنوجه من ورائها إلى خلق معين أو إلى أمر معين يكون طيبا. أجاز هذا بعض الفقهاء أن نؤلف من رأسنا قصة فيها هدف، فيها فكرة نوصلها للناس، هذا لا مشكلة فيه إن شاء الله. لعل هذا ما تقصد. Jadi Syekh ini Ustadz Fadil lagi ada masalah kayaknya. Syekh menjawab bahwa kalau kita ingin bercanda itu boleh, yang
di situ bisa menghibur, yang tidak ada tadi kembali lagi ke yang pertama tadi, tidak ada kebohongan, tidak ada canda-canda yang bisa menyinggung perasaan, maka itu dibolehkan. Jadi kita bisa mengarang cerita-cerita yang mungkin tujuannya untuk menghibur, tetapi di situ tidak menyakiti orang lain dan juga tidak berbohong. Itu Pak, itu Ibu ya dari Syekh, jawabannya diperbolehkan asalkan tetap pada koridor yang tadi sudah dijelaskan di awal. هكذا Nah, نقول الدعاء يا سيدي. tafadhal ya Maulana. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظنا واحفظ بنا وانصرنا وانصر بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أدم علينا هذه الحلقة تقبلة مسددة موفقة فيها الإخلاص يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بنبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تخلقنا بأخلاقه، وأن تكرمنا بشفاعاته، وأن ترزقنا محبته واتباع نهجه والسير على طريقه إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك من الخير ما ترضى به عنا، ونعوذ بك من الشر مما يغضبك منا، وأحسن بفضلك لنا الخواتيم، وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا، وأصلح لنا أحبابنا، وأصلح لنا أنفسنا، واهدنا إلى ما تحبه وترضاه يا كريم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه والتابعين، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة بداية شهر ربيع الأنور. Syukron ya Maulana, jazakumullahu khairan. Jazakumullah sidi, barakallahu fiik. Jamaah sekalian, jadi alhamdulillah kita sudah mendengarkan semuanya jawaban-jawaban yang tadi ditanyakan. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa terjawab karena waktu yang berbeda di sana saat ini adalah waktu akan melakukan sholat asar, dan saya izin untuk melaksanakan sholat asar setelah ini. Dan semoga apa yang sudah kita dapat malam ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita lebih mengenal lebih dekat lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya akan tumbuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengingatkan pada jamaah sekalian bahwa besok di Zoom yang sama insya Allah akan ada kajian duha dari jam 9 sampai jam 10 yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Farid LCMA, yang temanya adalah tentang kunci-kunci surga di sekitar kita. Semoga kita semuanya dapat menghadirinya dan bisa terus menimba ilmu walaupun jarak yang tidak bisa kita bersama-sama dalam satu tempat, tetapi tetap tidak akan mengurangi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih para jamaah semuanya sudah hadir pada malam ini. Semoga dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Maulana ala al-ulum wa al-tawjihat wa al-ijabah fi hadhihi. أشكركم جميعا أحبابنا. جزاك الله خير يا مولانا. وجزاكم بارك الله فيكم أحبتنا الكرام، جمعنا دائما على الخيرات. Amin amin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke. Terima kasih Pak Zakaria. Alhamdulillah. Siap, terima kasih semuanya ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, Dan mohon maaf Pak ya. Pertanyaannya semuanya belum bisa dijawab. Siap. Santai. Siap, santuy. Besok lagi ya Pak ya? Oh iya, besok lagi ya Pak. Insya Allah ada kajian duha bersama Ustadz Faris Diki, LCMA. Ya, jamnya sama Pak? Jamnya sama? Jamnya jam 9 pagi. 9 pagi. Pagi. Ya. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.
Mohon izin ya. Assalamualaikum, Ustaz. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah sekalian, kita tutup ya Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sehat walafiat selalu. Amin amin. Terima kasih Ibu. Sudah ketemu ya Ustadz, senang sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Luar biasa. Itu bercanda itu hanya untuk lebih baik yang syar'i, masalah syariah, masalah kaidah-kaidah agama, atau bebas, atau pahalanya berbeda-beda gitu Ustadz. Yang terkait apa tadi Bun? Mohon maaf. Bercanda. Oh, bercanda. Jadi ya kesimpulan dari kajian tadi ya kita ikuti saja sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di situ pada kesimpulannya tadi itu kalau ingin bercanda, bercandalah pada hal-hal yang memang itu kenyataan benar, tidak ada unsur kebohongan di situ, tidak ada unsur meremehkan orang lain, menghina orang lain. Nah, seperti itu Bun. Iya, tadi kan yang lebih ke arah syariat gitu ya, yang lebih baik kalau saya tidak salah menangkap. Mungkin apa pahalanya lebih atau gimana gitu. Atau ada lagi style bercanda lebih gila-gilaan, ada itu kalau udah deket kali ya. Ceng-cengan gitu kan, malah yang jelek-jeleknya diangkat terus mereka ketawa-ketawa. Tapi kalau saya nggak mau karena Pun nanti tergantung pertama tentunya niatnya seperti apa, terus bobot daripada candaannya, apakah itu mengandung nasihat, pesan, itu tentunya nanti tergantung Bunda. Kalau kita bicara masalah derajat, pahala, akan itu kan semuanya bergantung pada kualitas semuanya Bun. Gitu. Mungkin juga keikhlasan, saling menghibur ya, saling menyemangati ya, hanya Allah yang tahu ya Ustaz ya. Baik, terima kasih, selamat istirahat Ustaz. Sampai besok. Terima kasih Sama semuanya, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.